Selamat pagi, salam. Selamat untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan di hari Minggu ini. Selain tujuan kita beribadah kepada Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, kita juga merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentunya apa yang terjadi pada Yesus Kristus dalam peristiwa kebangkitan ini, semuanya adalah untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan beroleh suatu pengharapan karena kita percaya kepada Yesus yang mati tetapi bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan kuasa kebangkitan itu akan memberikan kehidupan buat kita semua yang percaya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menghampiri hadirat-Nya. Kita akan memberikan pujian kita sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Ku menyembah masuk dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi mari kita ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati, mari kita katakan, ku menyembah.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Inilah kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, hanya Kaulah segalanya. Mari kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, glory, glory. Oh sana, kami menyembah Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penyelamat kami. Segenap hati kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau, kami memasirkan Engkau. Uralama sakaralama ya, naralama su, naralama ya, uralama ralama lalama ya, sakaralama lalama lalama, iralama sakaralama su, iralama ya sekene lalama, iralama ralama ya sakaralama, naralama ya, naralama se. Rapa-papa-para-lama-ra-lama sakaralama, iralama ya sakata-karalama sakata, iralama ya sakata-karalama ya sakata, iralama ya sakata-karalama ya sakata, iralama ya sakata-karalama ya sakata, iralama ralama ya sakata-karalama, iralama sakata-karalama. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir di setiap tempat tinggal kami. Ketika kami umat-Mu datang menyembah Engkau, kami rasakan hadirat-Mu. Lawatan-Mu terjadi atas setiap kami umat-Mu yang sedang datang untuk menyembah Engkau. Dan hadirat-Mu akan memberikan pemulihan. Hadirat-Mu akan memberkati kami umat-Mu. Hingga yang lemah beroleh kekuatan daripada Engkau. Yang sakit beroleh kesembuhan yang daripada Engkau. Yang berbeban berat akan mendapatkan kelegaan. Karena hadirat-Mu akan memulihkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Roh-Mu hadir untuk memimpin ibadah kami. Sehingga ibadah ini Tuhan, bukan hal yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa boleh terjadi. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan keajaiban-Mu di setiap umat-Mu yang datang kepadamu. Di pagi hari yang sungguh sangat indah dan hari yang sangat istimewa, karena kurang lebih 2000 tahun yang lalu Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan-Mu ya Tuhan memberikan pengharapan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Kami telah menikmati kasih-Mu dan tidak ada kasih yang melebihi kasih yang Engkau miliki, yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bersama-sama
menyanyikan sebuah pujian, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup memulihkan setiap kita. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi takkan ada lagi, haleluya, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau kagumi, haleluya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi mari kita katakan belum pernah ada. Pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, ku kagumi dalam hati,
duanya, kasih-Mu tiada duanya. Ya Tuhan, inilah pernyataan iman kami di hadapan Engkau. Tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu. Kasih-Mu tiada duanya. Yang Kau nyatakan dengan Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Dan di hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan pengharapan bagi hidup kami. Oleh karena itu iman percaya kami hanya kami nyatakan kepada Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus. Siang hari ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Dengan segenap hati, segenap jiwa dan roh kami merindukan firman-Mu. Engkau nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga dengan firman-Mu itu, iman kami semakin diteguhkan, kerohanian kami semakin didewasakan, dan kami dibawa kepada semakin lebih mengenal akan kasih-Mu yang luar biasa itu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan Engkau juga mengurapi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat tinggal masing-masing, yang membuka hati dan telinga untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun Bapak Ibu yang sedang dimanapun berada. Selaku hamba Allah, saya menyampaikan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari yang ketiga sesudah Yesus mati. Dan dikatakan firman Tuhan, 3 hari sesudah kematiannya, Yesus Kristus bangkit. Sehubungan dengan kebangkitan Yesus Kristus itu, maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 tentang kebangkitan Yesus. Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat,
inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang Yesus yang bangkit ini tidak dipercayai semua orang. Ada sebagian golongan mengatakan Yesus tidak bangkit karena jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, apabila benar bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para muridnya, tentu para muridnya tidak mau berkorban nyawanya atau berkorban harta bendanya untuk sesuatu yang mereka sendiri tahu bahwa itu bohong, bahwa itu dusta, bahwa itu tidak benar. Tentu mereka tidak mau mengorbankan nyawanya ataupun hartanya. Sebagian orang mengatakan Yesus tidak bangkit karena jenazah Yesus dicuri oleh orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang membencinya. Dan kalau memang benar jenazah Yesus dicuri oleh orang-orang yang memusuhinya atau yang membencinya, tentu ketika berita kebangkitan ini semakin disebarluaskan, orang-orang yang memusuhinya akan mematahkan berita itu dengan memperlihatkan jenazah Yesus, dengan menunjukkan jenazah Yesus bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi yang benar Bapak Ibu, Yesus benar-benar bangkit. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Kubur menjadi kosong. Di kubur Yesus tidak ada lagi Yesus di sana. Itu sebabnya apabila ada orang-orang Kristen yang datang mencari keselamatan ke kubur, itu salah. Karena keselamatan tidak ada di sana. Yesus sudah bangkit. Kalau ada orang-orang Kristen yang mencari kemudahan usaha, kelancaran rezeki, kemudian datang ke kubur, ini keliru. Karena Yesus sumber berkat, Yesus yang sanggup menolong, sudah tidak ada lagi di sana. Yesus sudah bangkit. Kalau ada orang-orang Kristen yang mencari perlindungan, mencari keamanan, mencari kenyamanan, lalu datang ke kubur-kubur, ini keliru. Yesus sudah bangkit, tidak ada di sana. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu datangnya kepada Yesus, bukan kepada setiap kubur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan kebangkitan Yesus, kita baca dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 ini, ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan. Dengan satu tema, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memberikan
kemenangan. Kemenangan dari apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang pertama ingin saya katakan, kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan kepada manusia di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi masalah. Ayat yang ingin saya jadikan landasan ide ini, yaitu ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Bapak Ibu, ketika hari Sabat tiba, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, mereka bergegas. Mereka punya kerinduan ke kubur Yesus dengan maksud memberi rempah-rempah, meminyai jenazah Yesus yang di dalam kubur. Tetapi sementara mereka sepakat, mereka setuju, tekadnya bulat, membawa rempah-rempah menuju kubur, menjadi persoalan bagi mereka adalah siapa yang akan menggulingkan pintu kubur Yesus. Karena memang kubur Yesus ditutup dengan batu yang cukup besar. Untuk para wanita yang datang ke kubur, kekuatannya tidak mampu untuk menggulingkan batu itu. Sehingga pintu kubur Yesus menjadi persoalan tersendiri. Pintu kubur Yesus menjadi masalah sendiri bagi wanita-wanita yang pergi ke kubur ini. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, sekali lagi, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wanita-wanita ini persoalannya siapa yang bisa menggulingkan batu. Ketika kita bicara masalah atau persoalan, Bapak Ibu, hidup ini setiap orang punya masalah. Orang desa, orang kota punya masalah. Orang kecil, orang besar punya masalah. Orang miskin, orang kaya punya masalah. Tidak ada manusia hidup yang tidak punya masalah. Tetapi yang penting bukan masalah itu. Kata sebuah buku renungan mengatakan, ya, yang penting bagaimana sikap kita, respon kita, reaksi kita di dalam menghadapi masalah itu. Ada sebagian orang menghadapi masalah itu kemudian murung, kemudian frustasi, kemudian putus asa, kemudian menjauhkan diri dari Tuhan, enggan untuk berdoa, enggan untuk bersekutu, enggan untuk beribadah, karena masalahnya menurutnya cukup besar. Tetapi ada sebagian orang, justru masalah itu dijadikan satu pijakan untuk menjadi anak Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin menghampiri hadirat Tuhan, mencari Tuhan, mengadukan masalahnya kepada Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, berharap, berseru, berteriak kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh wanita-wanita yang ke kubur ini? Ketika mereka sedang di dalam persoalan itu, mereka tidak berhenti mendiskusikan persoalan itu saja. Ketika mereka di dalam masalah tentang batu besar yang akan digulingkan, mereka tidak berbincang-bincang tentang persoalannya itu. Tetapi mereka rupanya sambil tetap menghadapi persoalannya, menerima persoalannya, mereka sambil berjalan maju. Itu sebabnya ayat yang keempat,
ketika mereka melihat dari dekat dengan kubur, rupanya awalnya mereka jauh dari kubur, tetapi karena berjalan terus, mereka sampai dekat dengan kubur, melihat ternyata batu yang sangat besar sudah terguling. Bapak Ibu, apa yang dilakukan wanita-wanita ini seraya mengingatkan kita. Semasa hidup kita sedang di dalam masalah atau persoalan, jangan kita berhenti murung putus asa, tenggelam di sana. Tetapi marilah kita hadapi persoalan itu sambil kita terus berjalan maju. Ya, terus bergerak maju, tidak berhenti. Ada kata bijak yang dibuat oleh Martin Luther King mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa terbang, baiklah kita berlari. Kalau kita tidak bisa berlari, marilah kita berjalan. Kalau kita tidak bisa berjalan, baiklah kita merangkak. Kata bijak ini ingin mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, marilah kita tetap bergerak maju. Jangan mundur, jangan berhenti, hadapi dengan terus maju di dalam Tuhan. Wanita ini terus maju di dalam Tuhan ketika mereka sudah dekat, kemudian melihat tampaklah batu yang besar yang menjadi persoalan itu, yang menjadi masalah itu sudah tergulingkan oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya saya katakan kuasa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan kepada setiap orang yang sedang menghadapi persoalan. Tetapi yang penting kita tetap bergerak maju terus di dalam persoalan itu. Kita merangkak maju terus di dalam persoalan itu. Sampai pada akhirnya Tuhan menolong kita. Kuasa kebangkitannya membuat mujizat terjadi atas kita. Yang kedua yang saya ingin bagikan saudara, di ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan dari rasa takut. Bapak Ibu, setelah Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dianiaya, Yesus disalibkan, para murid, para orang percaya, para pengikut Yesus menjadi takut. Kalau kita baca di Injil Yohanes, kita ketahui bahwa karena ketakutan itu, kalau malam tiba, orang-orang, perempuan-perempuan, para murid Yesus masuk rumah, pintunya dikunci, mengambil sikap lockdown. Ya, mereka mengunci pintu, tidak kemana-mana karena mereka takut. Dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 19, mereka takut terhadap orang Yahudi. Kenapa mereka takut? Ketakutan mereka bukannya tidak mendasar, saudara, tetapi justru ketakutannya sangat mendasar. Mereka berpikir kalau Yesus saja sang guru yang menjadi pemimpinnya, menjadi sasaran amuk orang Yahudi, menjadi sasaran kebencian orang Yahudi, sehingga disiksa, dianiaya, dan dihukum mati. Mereka berpikir, tentu murid-muridnya tidak jauh berbeda. Mereka juga takut menjadi sasaran orang Yahudi kalau kemudian dimusuhi, dianiaya, disiksa, bahkan mati. Itu sebabnya karena ketakutan itu mereka mengambil sikap, mengunci pintu, menutup diri, tidak bepergian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya malaikat mengatakan, kabar yang disampaikan kepada mereka yang takut, jangan takut. Walaupun situasinya berbeda, hari-hari ini ada banyak kabar yang menakutkan. Hari-hari ini situasi sangat menakutkan. Tetapi
kebangkitan Yesus Kristus untuk saya dan saudara mengatakan jangan takut kita menjalani kehidupan ini. Tuhan yang mati itu sudah bangkit. Kuasa kebangkitannya sanggup menolong saya dan saudara menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Dia mengatakan jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa. Dia mengatakan jangan takut dan jangan bimbang. Aku memegang tangan kananmu dan aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya katakan saudara, Yesus yang bangkit itu akhirnya kuasa kebangkitannya dikatakan di ayat 8. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantar murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Artinya, kebangkitan Yesus Kristus membangkitkan semangat murid-murid untuk memberitakan kabar keselamatan. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan semangat kepada murid-murid atau membangkitkan semangat murid-murid untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat memperingati Paskah hari ini, melewat memperingati kebangkitan Yesus pada hari ini, marilah kita juga bangkit, semangat kita bangkit, kerinduan kita bangkit, bangkit untuk melayani Tuhan, bangkit untuk beribadah kepada Tuhan, bangkit bersekutu kepada Tuhan. Kita tidak malah mundur, kita tidak malah lesu, kita tidak malah murung. Kita bangkit menghadapi segala situasi dan kondisi. Masalah boleh datang, ketakutan boleh datang, tetapi kuasa kebangkitan Yesus menolong saya dan saudara. Kita tidak tahu di dalam hidup ini kenapa ada banyak perkara yang harus terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang kita percaya, marilah kita imani, Yesus Kristus selalu memperhatikan saya dan saudara. Dalam setiap persoalan kita, setiap masalah kita, setiap ketakutan, setiap kesulitan kita, Allah peduli untuk saya dan saudara. Kita akan menyanyikan satu pujian, banyak perkara yang tidak aku mengerti, supaya kita tidak menjadi tenggelam di dalam menghadapi masalah. Kita tidak menjadi kendor semangat kita menghadapi masalah. Kita tidak menjadi cemas dan takut yang menguasai kita menghadapi situasi sekarang. Tetapi kita punya semangat yang baru untuk terus Injil diberitakan dalam situasi seperti ini. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli,
Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang mengerti tentang kehidupan kami. Allah yang peduli tentang keberadaan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri dalam pergumulan hidup ini. Kami tahu bahwa Engkau sudah bangkit. Engkau bangkit dari kematian. Engkau menang dari kematian. Itu sebabnya silakan kuasa kebangkitan-Mu menolong anak-anak Tuhan, menolong kekasih-kekasih Tuhan yang sekarang sedang menghadapi persoalan demi persoalan, yang sekarang menghadapi masalah demi masalah, terkait dengan kesehatan, terkait dengan hidup nikah, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, terkait dengan anak dan ekonomi. Persoalan ini kiranya Tuhan menolong mereka supaya umat-Mu diberi kekuatan, ketabahan, kemampuan dan kesanggupan untuk terus berjalan maju, berjalan maju, berjalan maju sampai pada akhirnya mujizat Allah terjadi, pertolongan Allah nyata, kemurahan Tuhan diterima oleh umat-Mu. Bapa, terima kasih. Engkau tahu seberapa banyak umat-Mu yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan oleh karena adanya situasi dan kondisi yang sekarang ini terjadi. Tetapi kami mengucap syukur, Engkau telah berfirman agar semua kami tidak boleh takut karena Engkau sanggup menyertai kami. Kami tidak boleh bimbang karena Engkau sanggup memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Jadilah seperti Engkau berfirman, kuasa yang membangkitkan Kristus itu memberikan kami kemenangan mengatasi ketakutan. Kuasa yang membangkitkan Kristus itu memberikan keberanian kepada kami untuk melewati masa-masa sulit ini, untuk melewati masa-masa krisis ini, sampai pada akhirnya kami hidup menerima anugerah-Mu yang luar biasa. Bapa, dalam situasi demikian, biarlah Injil Tuhan, kabar baik tentang keselamatan, tetap kami beritakan, tetap kami sebarkan, tetap kami perdengarkan. Yesus Kristus penyelamat, Yesus Kristus penolong. Biarlah kuasa yang membangkitkan Kristus membangkitkan semangat kami untuk tetap melayani Tuhan, membangkitkan semangat kami untuk tetap beribadah dan bersekutu kepada Tuhan, membangkitkan semangat kehidupan kami untuk lebih maju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kuasa kebangkitan-Mu merubah kehidupan kami. Biar kami tetap bersemangat bekerja, bersemangat berkarya, bersemangat melakukan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban kami. Oleh karena kuasa yang membangkitkan Kristus itu membangkitkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sebelum kami berpisah, kami tak jemu-jemunya berdoa untuk bangsa kami, untuk negeri kami yang kami cintai, yang sekarang mengalami situasi yang sangat memprihatinkan. Adanya wabah virus corona yang belum mereda ini. Kami doakan kuasa-Mu bekerja di negeri tercinta, kuasa-Mu berkarya di negeri tercinta. Engkau memberkati yang sakit terpapar virus ini. Engkau memberkati semua yang menjadi korban. Engkau menolong semuanya. Bekerjalah Tuhan. Berkati negeri kami, pulihkan negeri kami, sehatkan negeri kami, amankan negeri kami, berikan kesejahteraan negeri kami. Para pemimpin kami beri hikmat dan bijaksana, sehingga dapat mengambil tindakan yang memuliakan Tuhan dalam situasi sulit seperti ini. Terima kasih Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan semuanya. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri dan tinggalkan tempat ibadah, tempat di mana kita berpijak hari ini. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
Terima kasih persekutuannya dari Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan berkat ini. Haleluya, haleluya. Bapa,